What's up, you? Welcome back to our room. 666 room. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Jeff di sini sebagai pemandu dari segmen video horor kali ini. Ya, hari ini kita biasanya membahas video horor atau kriminalisme. Sekarang kita akan membahas 5 aliran sesat yang ada di Indonesia, teman-teman ya. Oke, disclaimer dulu untuk kalian bagi yang menonton video ini, tentunya video ini memang untuk hanya edukasi saja, agar kedepannya tidak ada lagi aliran sesat yang seperti ini, dan sebagai pembelajaran untuk kita juga semua. Ya, di sini tidak ada ingin menyudutkan siapapun atau pihak apapun. Jadi enjoy aja nonton video ini, karena ini hanya untuk edukasi dan sebagai pembelajaran kita ya teman-teman ya. Tapi untuk sebelum lanjut ke videonya, gua minta tolong sama kalian, mohon dukungan dan bantuannya dengan cara subscribe video ini dan like juga. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, ke saudara kalian. Barangkali teman-teman kalian menyukai video-video horor dan bisa langsung terus pantengin channel gua, hidupin loncengnya di bawah. Oke? Thank you yang udah subscribe. Oke teman-teman, nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Oke, ini dia 5 aliran sesat yang pernah ada di Indonesia. Mulai dari nomor 1. Oke, jadi gini teman-teman. Yang pertama adalah Kerajaan Ubur-Ubur. Aliran sesat di Indonesia yang pertama kali terungkap adalah Kerajaan Ubur-Ubur. Berita soal kelompok sekte sesat ini pertama kali terkuak di tahun 2018, teman-teman, oleh warga Serang, Banten. Kerajaan Ubur-Ubur adalah sebuah komunitas keagamaan yang didirikan di Jalan Siabulu, Kota Serang, Banten, oleh pasangan suami istri yang mengaku sebagai jelmaan Nyi Roro Kidul. Komunitas keagamaan ini sering mengadakan pertemuan setiap hari Kamis malam sampai Jumat dini hari. Berdasarkan laporan Kapolresta Serang, AKBP Komarudin, sekte tersebut mendapat uang yang disetor di 2 bank berbeda. Uang tersebut mereka dapatkan dari acara doa dan ritual khas Kerajaan Ubur-Ubur, teman-teman. Masyarakat setempat mulai resah dengan kegiatan mereka setelah melihat perempuan yang seharusnya memakai pakaian muslim untuk berdoa hanya datang dengan pakaian rumah saja. Selama beroperasi, Kerajaan Ubur-Ubur hanya memiliki 20 pengikut. Ratu Kerajaan Ubur-Ubur alias Aisyah Duslamah divonis 5 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang. Oke, yang pertama aja udah meresahkan ya teman-teman ya. Nama aliran sesatnya itu adalah Kerajaan Ubur-Ubur, teman-teman. Di mana kerajaan itu mengajarkan yang tentunya ini adalah hal penyimpangan yang awalnya dilaporkan oleh warga sekitar karena seharusnya kita berdoa itu menggunakan pakaian muslim, teman-teman. Tetapi pada ajaran ini mengajarkan bahwa kita tuh berpakaian boleh menggunakan pakaian rumah, teman-teman. Ini udah termasuk dalam penyimpangan. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ada Lia Eden atau Salamullah. Aliran sesat Salamullah sempat menghebohkan masyarakat Indonesia di tahun 2008, teman-teman. Sekte sesat ini dibentuk oleh Lia Amanuddin atau Lia Eden pada tahun 1997. Dalam kepercayaannya, agama ini berpandangan bahwa semua agama itu benar. Bahkan pendiri sekte sesat ini juga mengaku sebagai reinkarnasi Bunda Maria dan pernah bertemu dengan malaikat Jibril, teman-teman. Lia yang terlihat sebagai muslim sempat mempelajari dan mempraktikkan berbagai macam ritual agama yang berbeda-beda, mulai dari ajaran Kristen, Buddha, sampai Hindu di tahun 2000. Lia akhirnya mendeklarasikan sebuah agama baru yang bernama Salamullah, sebagai bentuk persatuan berbagai ajaran agama yang sudah ia pelajari. Beberapa ajaran yang diterapkan oleh Salamullah antara lain adalah salat dengan menggunakan 2 bahasa adalah sah, dan kedua, mengonsumsi babi adalah halal, teman-teman. Yang ketiga, melakukan ritual penyucian seperti menggunduli kepala, membakar bagian tubuh, dan sebagainya, teman-teman. Yang keempat, dengan pemahaman yang disebarkan oleh Lia Eden, Salamullah berhasil mendapatkan kurang lebih 100 pengikut yang terdiri dari mahasiswa, pakar budaya, sampai seniman, teman-teman.
Oke, jadi itu dia ilmu atau aliran sesat dari Salamullah ya teman-teman ya. Nomor 2 ini juga menyesatkan, di mana dia itu mengaku sebagai Bunda Maria teman-teman, yang menggabungkan semua agama yang ada di Indonesia. Sebenarnya dari penjelasannya itu ada benernya, karena semua agama itu memang mengajarkan yang baik, yang benar. Cuman dari segi eksekusinya yang salah teman-teman. Dia ini mengatakan bahwa dirinya itu adalah Bunda Maria. Dan dari aturan-aturan untuk beribadahnya juga ada salah, teman-teman. Oke, yang selanjutnya ada aliran sesat yang bernama Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang didirikan oleh Ahmad Mossadegh. Awal berdiri sekte ini ketika Ahmad Mossadegh yang mengaku mendapat wahyu dari Allah setelah bertapa selama 40 hari 40 malam. Dirinya juga mengaku sebagai Rasul. Al-Qiyadah Al-Islamiyah memang menggunakan ajaran agama Islam dasar untuk menyebar kepercayaannya. Namun, MUI menemukan bahwa aliran ini memiliki aturan di luar Islam, seperti penebusan dosa dengan menyetor sejumlah uang sampai tidak wajib menjalankan salat, puasa, dan haji, teman-teman. Yaitu adalah aliran sesat yang selanjutnya itu memang benar-benar menyesatkan ya teman-teman ya. Dia menggunakan uang untuk beribadah, menghapuskan dosa katanya teman-teman ya. Dan banyak juga hal-hal lain yang menyesatkan seperti tidak diwajibkan untuk sholat teman-teman ya. Padahal sholat itu adalah kewajiban para umat Islam gitu ya. Oke, yang nomor 4 adalah aliran sesat yang bernama Gerakan Fajar Nusantara. Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menyatakan Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar sebagai aliran sesat dan menyesatkan melalui fatwa pada Februari 2016. Aliran ini merupakan reinkarnasi dari kelompok Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang dipimpin oleh Ahmad Mossadegh, yang mengangkat dirinya sebagai nabi baru dan mengajarkan sinkretisme agama. Gerakan ini dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya karena beberapa pokok ajarannya, yaitu pengakuan nabi baru, peniadaan kewajiban ibadah, sinkretisme agama, dan paham ketuhanan yang menyimpang, teman-teman. Yaitu dia ajaran sesat yang bernama Gerakan Fajar Nusantara ya teman-teman. Ternyata Gerakan Fajar Nusantara ini reinkarnasi dari ajaran sesat Al-Qiyadah Al-Islamiyah teman-teman ya. Sama aja ini. Pendirinya juga sama teman-teman ya, si Mossadegh pendirinya. Dan ajarannya itu mengajarkan untuk tidak wajib beribadah dan hal-hal sesat lainnya yang tidak harus ditiru oleh umat Islam ya teman-teman ya. Oke, jadi ini dia yang nomor 5 teman-teman. Oke, yang kelima ada ajaran sesat yang bernama Puang Lalang atau Mahaguru. Puang Lalang atau Mahaguru yang mengaku dirinya adalah seorang rasul, teman-teman. Puang Lalang tidak hanya mengaku sebagai rasul, dia juga menyebarkan ajaran agama baru bahwa ada Allah Bapa, Allah Mama, Allah Pencipta, Allah Jin, Allah Iblis, dan Allah Syaitan, serta Allah Nafsu, teman-teman. Berdasarkan laporan antara kepercayaan yang dipimpin oleh Puang Lalang, sudah menyebar kepercayaannya sejak tahun 1999 dan sudah memiliki sekitar ratusan pengikut, teman-teman. MUI bahkan sudah menetapkan ajaran Puang Lalang telah menyimpang dari agama Islam. Pasalnya, Puang Lalang berani menjanjikan keselamatan di dunia dan akhirat untuk para pengikutnya yang membayar uang sebesar 10.000 sampai 50.000 yang bisa ditukar dengan tiket surga, teman-teman. Ya, sebenarnya tujuan dari semua ini untuk mendirikan agama sesat yang tentunya menyesatkan kita, teman-teman, untuk menyesatkan kita. Dan orientasinya juga masalah uang, kayak organisasi atau ajaran sesat Puang Lalang ini, yang menyuruh pengikutnya untuk membayar uang 10.000 sampai 50.000 karena bisa membeli tiket untuk ke surga, teman-teman ya. Di mana pola pikirnya itu? Pengikutnya yang mengikuti dia itu di mana pola pikirnya gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi itu dia penjelasan dari gua tentang 5 aliran sesat yang pernah ada di Indonesia. Jadi aliran-aliran sesat ini, kelima aliran sesat ini sudah di-banned ya, sudah dituntaskan lah oleh MUI. Bahwa aliran sesat ini tidak boleh ada lagi di Indonesia karena memang benar-benar menyesatkan. Yang satu orientasinya uang, yang kedua
hal-hal menyesatkan seperti tidak diharuskan untuk beribadah, teman-teman ya. Itu adalah hal-hal sesat. Dan juga ada yang mengaku sebagai Tuhan atau Bunda Maria, kayak yang tadi itu ya teman-teman. Oke, dalam video ini kita jadiin pembelajaran aja ya teman-teman ya. Cukup kita percaya dengan hal-hal yang memang benar-benar lurus ya. Memang lurus ajarannya. Mengajarkan kebajikan, kebaikan, dan ketaatan ya teman-teman ya. Agar kita menjadi manusia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berguna bagi orang-orang yang lain. Dan sebenarnya kita cukup menjalankan 6 agama yang sudah diresmikan di Indonesia ya teman-teman ya. Seperti agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Itu saja udah cukup teman-teman ya. Nggak usah lagi membuat aliran-aliran yang menyesatkan manusia ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu video dari kita, video dari saya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Subscribe channel ini di bawah dan klik tanda loncengnya agar setiap buat video baru kalian tahu teman-teman ya. Dan masih banyak juga video-video gua di bawah ini, silahkan dicek channel gua. Dan masih banyak-banyak video yang menarik tentunya untuk menemani hari kosong kalian atau waktu luang kalian teman-teman ya. Oke, gua Jeff dari channel 666 Room, pamit undur diri. See you on the next video teman-teman. Oke, goodbye.